Viral. Siapa yang tidak kenal dengan TikToker sekaligus pengusaha yang bernama John LBF ini? Baru-baru ini kabar mengejutkan dari TikTokers Henry Kurnia Adi Sutikno atau yang dikenal dengan sebutan John LBF, digugat oleh sebuah perusahaan atas pelanggaran hukum atau penipuan yang telah dilakukannya melalui perusahaannya, yakni PT Lima Sekawan, Hive Vive. Kuasa hukum penggugat PT Adi Dharma Eka Prana, Arif Edison mengatakan bahwa kasus ini bermula sejak tahun 2022, di mana kliennya melakukan perjanjian dan menyerahkan uang sebesar 800 juta rupiah sebagai upah kepada John LBF yang mengaku bisa menangani kasus hukum. Namun, usai John LBF diserahkan uang, banyak hal yang tidak wajar dialami oleh kliennya. John LBF ternyata tak memiliki kompetensi hukum. Kasus ini mulai 2022 untuk jasa hukum, di mana Hive Vive ini sama sekali tidak memiliki kompetensi dalam bidang hukum, mereka bukan lawyer, bukan pengacara atau advokat, undang-undangnya juga udah jelas, kata Arif saat konferensi pers di kantornya Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu, 18 Februari 2023. Arif pun mengungkapkan, setelah mendapat upah sebesar 800 juta rupiah, John LBF tidak menjalankan pekerjaan yang diharapkan kliennya. Hal ini terbukti dari laporan keuangan, audit dan pajak yang dilakukan. Parahnya, konten kreator tersebut meminta uang tambahan untuk menyewakan kantor. Jadi wajar aja kerjaan tidak beres untuk akuntansi, laporan keuangan, audit dan pajak. Jadi mereka udah terima pembayaran, minta lagi uang sebesar 600 juta dan juga terakhir juga menyewakan kantor dan tidak pernah diserahkan, tapi diberikan kepada pihak lain, kata Arif. Untuk itu, kita sebagai korban dan kita juga tahu kalau Hive Vive bukan milik mereka, jadi pemiliknya adalah Cindy Kurniawan dan itu diklarifikasi di situs kementerian dan ternyata mereka menzolimi para pendirinya terdahulu. Mereka merampas sahamnya dengan cara yang ilegal, sambungnya. Dari kasus terbaru dari John LBF ini viral dan sontak banyak netizen yang menanggapi hal tersebut. Kalau yang akalnya sehat, udah pasti mikir panjang dan berulang kali untuk ngikutin saran atau menggunakan jasa si terlapor. Orang sukses dan hebat biasanya jauh dari yang namanya medsos, silent, tapi pasti. Gak ada tuh yang namanya flexing-flexing. Termasuk pamer, kedermawanan demi yang namanya konten. Dari akun @ja01024 menanggapi kasus tersebut. Dari awal juga udah curiga, dia, John LBF, selalu bilang, jangan atur Tuhan, tetapi dia sendiri susah diatur Tuhan ya jadinya gitu dah, kena karma, komentar akun IG yang penting Hokyakoho. Sebenarnya memang gak masuk di akal, masak cuma usaha biro jasa kalau beli mobil mewah yang nilainya miliar dan kayak beli kacang goreng, WKWKWK duit dari mana? Kata akun IG @andreludov1968.